Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Awal pertarungan besar. Bang! 6 sosok manusia merobek penghalang di udara dengan cara seperti kilat di pembukaan hutan. Dalam sekejap, mereka bertabrakan di tengah dan Douki melonjak seperti gunung berapi yang meletus, menembus udara. Saat Douki bertabrakan, mereka membentuk angin Douki yang kuat yang menghancurkan semua daun layu di tanah. Lawan Xiao Yan adalah pemuda bernama Su Xiao. Fisiknya mungkin yang paling halus dan terlemah di antara ketiga pemimpin kelompok. Namun, dari diskusi sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa orang ini seharusnya sedikit lebih kuat dari 2 orang lainnya. Jika tidak, dengan keangkuhan yang ditampilkan Leng Bai dan Xiu Yan, mereka tidak akan terlalu memperhatikan kata-katanya. Namun, keduanya tidak setuju dengan berbagai saran Su Xiao barusan. Sepertinya Su Xiao adalah pemimpin mereka. Ci! Penguasa Xuan berat yang besar memotong udara saat membawa sekelompok bayangan hitam dan angin besar yang menghancurkan seperti gunung besar menekan saat itu menghantam ke arah Su Xiao yang telah muncul di depannya. Penguasa besar itu hanya setengah kaki dari kepala Su Xiao ketika tubuh Su Xiao dengan lembut melayang satu langkah ke belakang seperti daun yang diangkat oleh angin sepoi-sepoi. Penguasa besar hanya membawa kekuatannya melewati tubuh Su Xiao sekitar setengah inci. Angin yang terkandung di dalamnya meniup rambut Su Xiao sampai semuanya terangkat. Kekuatan yang sangat besar. Su Xiao tersenyum dan berkata setelah menghindari serangan dari penguasa berat Xiao Yan. Kakinya segera menekan ke tanah, dan tubuhnya tampak seolah-olah tidak berbobot saat dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia dengan licik mendekati Xiao Yan dalam sekejap, dan 2 belati hitam yang panjangnya sekitar 2 inci ditembakkan ke tangan Su Xiao dari lengan bajunya. Dengan segera, tangannya menari-nari seperti kincir angin saat belati gelap itu dengan tenang membawa banyak bayangan dan angin berputar samar di sekitar ujungnya. Mereka menikam secara liar dan mempesona langsung ke tubuh Xiao Yan. Serangan Su Xiao di mana dia mengayunkan kedua belati memiliki kecepatan yang cukup mengejutkan. Dalam hal kecepatan menyerang, Xiao Yan mengaku tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti itu. Dia mungkin tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu, tetapi tidak terlalu sulit untuk dilawan. Ukuran penguasa Xuan berat mungkin besar dan berat, tapi itu juga memiliki keuntungan yang sulit untuk disembunyikan. Ketika penguasa berat ditarik ke belakang, itu akan muncul di depan Xiao Yan seperti perisai. Semua serangan belati Su Xiao yang hampir tak ada habisnya itu mendarat di pedang penguasa. Seseorang hanya bisa mendengar suara, dentang, terus-menerus dan melihat percikan api terbang ke segala arah. Hanya dalam beberapa kali napas, Su Xiao telah mengayunkan belatinya hampir 20 hingga 30 kali dengan cara yang agak gila dan liar. Namun, serangan belati seperti kilat yang cepat dan keras ini sama sekali tidak berguna melawan pertahanan penguasa berat Xiao Yan yang tidak bisa ditembus. Dari angin berputar samar yang menyelimuti Su Xiao, tampak bahwa Douki yang dia latih termasuk dalam afinitas angin yang cepat dan gesit. Oleh karena itu, kecepatan dan kelincahannya benar-benar mengejutkan. Setelah melihat gelombang serangan kekerasannya tidak berhasil, Su Xiao tidak mundur karena itu. Sebagai gantinya, dia mengandalkan ketangkasannya yang melayang, seperti daun, dan berulang kali berkeliling di sekitar Xiao Yan. Belati di tangannya kadang-kadang akan menarik busur dingin saat ditembakkan secara eksplosif ke arah celah sesekali yang diungkapkan Xiao Yan. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa penguasa berat di tangan Xiao Yan memiliki sifat yang sangat mematikan. Jika dia membiarkan lawan untuk menarik celah di antara mereka dan menggunakannya, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar baginya. Oleh karena itu, dia tidak mampu memberi Xiao Yan kesempatan untuk menggunakan penggarisnya secara maksimal. Jika dia ingin bertarung,
Dia perlu menekan lawannya sampai lawannya tidak punya cara untuk membalas. Ketika dia bertarung dengan orang lain di Akademi Dalam, Su Xiao mengandalkan kelincahan dan kecepatan serangannya, yang dia banggakan, untuk menekan penantangnya sampai yang terakhir berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan sebelum yang terakhir dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan mereka. Kekuatan bintang 6 Dadoushi. Para siswa di Akademi Dalam memang sangat kuat. Tubuh Xiao Yan sesekali bergerak sedikit. Penguasa berat di tangannya seperti perisai, berulang kali bergerak dan berkedip di sekitar tubuhnya. Penglihatan tepi berulang kali menyapu sekelilingnya. Meskipun kecepatan serangan dan kelincahan Su Xiao agak di luar ekspektasinya, untuk Xiao Yan yang memiliki persepsi spiritual untuk bertindak sebagai matanya, dia akan dapat menyerap segala sesuatu dalam bidang penglihatannya hampir secara instan, terlepas dari kapan lawan menyerang. Setelah itu, dia akan mengambil tindakan defensif dan serangan balik. Oleh karena itu, mungkin tampak bahwa Su Xiao menyerang dengan keras di medan pertempuran, tetapi dia tidak menimbulkan sedikit pun ancaman bagi Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan sudah secara kasar memahami kekuatan Su Xiao selama kontak mereka sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi kagum di dalam hatinya. Umur Su Xiao mungkin hanya sekitar 25 tahun. Meski kecepatan latihan semacam ini masih memiliki celah jika dibandingkan dengan dirinya, bisa dikatakan sangat luar biasa memiliki kekuatan semacam ini pada usia itu. Saat itu, ketika Xiao Yan berada di Kekaisaran Magia, Dadoshis terkuat yang dia temui, dengan pengecualian Nalan Yanran, kebanyakan adalah orang-orang yang telah menginjak usia paruh baya. Apalagi ayah Xiao Yan, Xiao Shan, termasuk di antara mereka. Dari sini, terbukti bahwa dengan pencapaian Su Xiao, dia mungkin disebut jenius dimanapun dia ditempatkan di Kekaisaran Jia Ma. Namun, disinilah inti dari Akademi Jianan berada. Akademi Dalam ini benar-benar menyebabkan rasa ingin tahuku tumbuh. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan penguasa yang berat itu tiba-tiba mengayun ke belakang. Akhirnya, itu menangkis ke samping dua belati yang telah menembus dengan cara seperti kilat. Pada saat ini ketika pertempuran sengit telah dimulai di mana Xiao Yan berada, tempat-tempat lain juga tiba-tiba memasuki pertempuran yang akan menyebabkan darah panas orang-orang mendidih. Dalam sekejap, suara menderu, suara pedang dan pisau bertabrakan, dan ledakan douki berulang kali muncul di hutan yang semula sepi dan kosong. Itu seperti petasan, tampil sangat hidup. Menghadapi Leng Bai, yang kekuatannya mirip dengan miliknya, Bai Shan tidak berani meremehkan yang pertama bahkan sedikit pun. Tombak panjang berwarna perak di tangannya seperti ular piton petir raksasa. Saat itu berayun dengan tiba-tiba dan dengan keras, petir memotong udara dan membawa suara cici yang sangat menakutkan. Leng Bai itu cukup terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Bai Shan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tangannya memegang pisau yang sangat besar dengan kilatan dingin. Aura dingin itu tajam saat dia meretas dan menariknya. Kadang-kadang, ketika bilahnya memotong pakaian Bai Shan, itu akan menyebabkan beberapa titik merah muncul di kulitnya. Dibandingkan dengan pertarungan Xiao Yan dan Bai Shan, pertarungan Wu Hao adalah yang menyebabkan hati orang dicekam ketakutan. Pemuda bernama Xiu Yan tidak menggunakan senjata apapun. Namun, selama pertempuran, ada douki putih keabu-abuan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah penutup douki ini, kulit aslinya yang putih keabu-abuan telah berubah menjadi sesuatu seperti batu gunung, memberi orang pandangan yang sangat tajam tentang kekuatan kaku. Saat dia melambaikan kedua tinjunya yang besar, mereka seperti batu yang terbang melewatinya. Jika itu adalah orang yang pemalu, kemungkinan dia tidak akan berani bertengkar secara sembarangan dengan Xiu Yan. Serangan Xiu Yan sepenuhnya milik tipe kekuatan murni, yang sama sekali tidak memiliki trik apapun. Jika itu adalah orang lain yang bertarung dengannya, lawan mungkin menggunakan gaya bertarung mengelak untuk melawannya. Wu Hao, bagaimanapun, berbeda.
Melihat pedang berwarna darah berat yang dia gunakan, yang mirip dengan penguasa berat Xiao Yan, kekuatannya juga menakutkan. Ini memang masalahnya. Ketika menghadapi serangan keras Xiao Yan, dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Dou Qi berwarna darah tanpa henti melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera melambaikan tinjunya yang berat, membawa suara ledakan yang lembut dan rendah, karena dia berulang kali menyebabkan benturan langsung dengan Xiao Yan. Sikap yang tidak dia hindari ini juga menyebabkan Xiao Yan merasa lebih nyaman semakin mereka bertarung. Ketika dia bertarung dengan orang-orang di dalam akademi dalam, jarang ada orang yang akan bertarung dengannya dengan cara ini. Segera, dia tidak bisa menahan perasaan menyenangkan di dalam hatinya saat dia menghadap ke langit dan tertawa keras. Dia mungkin tertawa tapi pukulan dari kepalan tangannya tidak melemah sedikit pun karena ini. Sebaliknya, serangan menjadi semakin tajam. Bunyi, hu-hu, angin dari tinjunya mengguncang orang hingga gendang telinga mereka sakit. Dalam radius setengah meter darinya, daun layu yang melayang yang bersentuhan dengan tinjunya akan hancur menjadi tumpukan bubuk. Di lahan kosong yang terbuka, ledakan energi yang intens berulang kali dipancarkan dari 3 medan pertempuran. 6 sosok manusia seperti lem karena mereka satu sama lain. Kekuatan yang mendasari mereka seperti bilah. Ketika mereka kadang-kadang terungkap, mereka akan memotong pohon di sekitar mereka menjadi 2, tepat di tengah. Di luar 3 pertempuran ini, area paling hidup secara alami adalah tempat di mana sekelompok siswa baru bertarung dengan 12 siswa yang lebih tua itu. Dou Qi multiwarna mewarnai medan perang sampai tampak sangat berwarna dan sangat indah. Dalam lingkaran pertempuran yang kacau ini, jumlah siswa baru mungkin lebih banyak tetapi mereka dirugikan karena mereka tidak memiliki kerjasama atau kerja tim yang baik. Di sisi lain, 12 siswa yang lebih tua di akademi dalam tidak hanya memiliki kekuatan individu yang jauh melebihi siswa baru, tetapi juga tingkat kerjasama yang jauh dari apa yang diharapkan oleh siswa baru untuk dibandingkan. Karenanya, setelah pertempuran ini dimulai, terkadang akan ada siswa baru yang dikirim terbang dari lingkaran pertempuran ini. Namun, kerugian para siswa baru mulai secara bertahap berbalik dengan partisipasi Sun Er dan Hu Jia. Ini karena dengan landasan, serangan siswa baru secara bertahap menjadi teratur. Akhirnya, harus dikatakan bahwa efek yang dicapai Sun Er dan Hu Jia sangatlah penting. Setelah lingkaran pertahanan pihak lain terkoyak, siswa yang lebih tua akhirnya mulai panik. Hanya dalam 7 hingga 8 menit, ada 2 hingga 3 siswa yang lebih tua yang tersingkir dari lingkaran pertempuran setelah tubuh mereka menerima lebih dari 10 tinju dan kaki pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka memuntahkan darah dan pingsan. Seluruh medan perang berangsur-angsur menjadi panas pada saat ini. Tingkat kebrutalan pertempuran juga menyebabkan orang-orang tercengang. Selain tidak menyebabkan kematian, ada cukup banyak orang yang karena matanya yang memerah, telah memukuli lawan mereka hingga terluka parah. Di antara mereka ada siswa baru dan siswa yang lebih tua. Singkatnya, kompetisi berburu energi api, tahun ini kemungkinan besar akan mengguncang seluruh akademi dalam. Ini karena ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir di mana siswa baru yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu telah menekan siswa yang lebih tua sedemikian rupa. Saat pertarungan di medan pertempuran memasuki fase panas putih ini, perubahan akhirnya mulai terjadi di medan pertempuran Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan selama lebih dari 10 menit, Xiaoyan dapat dianggap benar-benar memahami pola serangan Su Xiao. Setelah ini, sudah waktunya untuk serangan seperti badai liar yang terakhir berhenti. Tangan Xiaoyan memegang penggaris yang berat itu dengan erat. Dia menjerit pelan saat tubuhnya mulai berputar dengan cepat seperti giro. Bayangan hitam dan gelap yang sangat besar membawa angin menakutkan yang menutupi wilayah dalam radius 2 meter dari tubuhnya. Dentang! Perubahan mendadak Xiaoyan dari pertahanan juga di luar dugaan Su Xiao.
Dia dengan cepat menarik tubuhnya ke belakang saat tangannya menekan belati ke tubuh penguasa dengan cara yang sangat terampil, menggunakan kekuatan untuk mendorong tubuhnya ke udara. Melihat Su Xiao melompat mundur, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam tanah dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Sesaat kemudian, kepalanya sedikit miring ke belakang, sementara mulutnya membentuk cembung dan langsung terbuka secara tiba-tiba. Segera, auman harimau yang berisi gelombang suara aneh dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Raungan itu baru saja keluar dari mulut Xiao Yan ketika Su Xiao, yang menghadapinya di sisi yang berlawanan, tiba-tiba merasakan gemuruh seperti guntur yang meledak dalam benaknya. Dalam sekejap, pikiran Su Xiao tenggelam dalam keadaan pusing dan pingsan. Auman hancur emas harimau singa. Ini adalah teknik Du Sonic yang telah dipraktekkan Xiao Yan tepat sebelum perjalanannya untuk memasuki Akademi Dalam. Sekarang setelah dia menunjukkannya untuk pertama kalinya, dia mendapatkan efek yang membuatnya bersukacita. Meskipun rasa pusing Su Xiao hanya berlangsung sekejap, saat ini juga akan menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang terkuat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye bye.